Halo semua orang. Pelajaran hari ini yang saya sedang sharing adalah judulnya Perintah ke-9 dari 10 Hukum Allah. Saya ingin mengucap syukur kepada Diaken Ilen karena dia membantu sharing template yang dia gunakan 2 minggu yang lalu. Itu meluangkan banyak waktu aku, maka saya bisa lebih fokus kepada isi dari firman hari ini. Maka terima kasih Diaken Ilen. Perintah yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Ayat-ayatnya adalah Keluaran 20 ayat 16 dan Ulangan pasal 5 ayat 20. Pelajaran hari ini diambil dari buku ke-7 dalam seri Sejarah Penebusan yang ditulis oleh Pendeta Senior Abraham Park. Judulnya adalah 10 Perintah Perjanjian Kekal bagi seluruh generasi, 10 Perintah Allah. Perintah yang ke-9 adalah jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Kenapa perintahnya seperti ini? Karena saksi palsu akan menghancurkan komunitas perjanjian Tuhan. Oleh karena itu, perintah yang ke-9 dengan tegas mencelakan kepalsuan dan mengajarkan kepada kita martabat kebenaran dan juga melindungi orang-orang yang tak berdaya di dalam masyarakat seperti orang miskin, orang asing, janda, dan juga orang-orang yatim. Ini adalah perintah kasih yang bertujuan untuk melindungi mereka dari saksi palsu dan penghukuman. Kita semua sebenarnya bersalah karena melanggar perintah ini dan mungkin kita tanya, bagaimana caranya? Oleh karena itu, mari buka hati kita kepada kasih karunia Tuhan di petang ini dan semoga Tuhan bisa menunjukkan diri kita lewat firman ini. Pelajaran yang saya akan bawakan dibagi dalam 5 bagian. Yang pertama, exegesis, yang adalah analisa. Yang kedua, rincian hukum. Yang ketiga, Taurat, rincian hukum Taurat. Lalu perluasan penginjilan. Keempat, kesudahan dari orang yang melanggar. Dan yang terakhir, pelajaran sejarah penebusan. Yang pertama, mari kita mulai dengan eksegesis dari perintah ke-9. Eksegesis ini berhubungan dengan penjelasan kristis atau terjemahan dari sebuah teks, terutama dari nas. Ini sebenarnya proses untuk menemukan arti yang asli atau yang dimaksudkan dari ayat Alkitab. Maka kita akan belajar eksegesis 4 hal, yaitu sesama saksi palsu, fitnah, dan yang keempat, rahasia untuk mengatasi saksi palsu. Yang pertama, kata sesama, rea dalam bahasa Ibrani artinya teman atau rekan, itu diambil dari kata ra yang artinya menjalin hubungan atau menjadi teman. Sesama dalam konteks ayat ini menunjukkan hubungan dekat seperti seorang teman yang terikat dalam pergaulan dan keakraban. Berikutnya, kata palsu, saksi palsu. Kata palsu itu artinya tidak benar atau kebalikannya dari kenyataan atau kebenaran, hal yang sebenarnya. Yang kedua, kata saksi. Kata saksi adalah ed dalam bahasa Ibrani, artinya saksi atau kesaksian. Kata saksi sebenarnya ini adalah kata legal untuk seseorang yang memberi kesaksian di dalam pengadilan secara hukum. Tetapi di luar proses legal pun sangat umum untuk membicara secara tanpa formal, di mana apa yang kita katakan dianggap serius dan benar atau bohong itu penting. Jadi saksi palsu itu siapa? Saksi palsu adalah orang yang membicarakan sesuatu yang sebenarnya tidak benar, tetapi dikatakannya seolah-olah itu adalah fakta atau kebenaran. Dan itu dilakukan mengenai orang lain. Jadi orang yang bersalah adalah saksi palsu itu orang yang dengan sengaja menyembunyikan dosa dan bicara seolah-olah tidak ada dosa. Yesaya 5:23 dibilang yang membenarkan orang fasik karena suap dan yang memungkiri hak orang benar.
Jadi ini adalah orang yang bersaksi tentang seseorang yang sebenarnya tidak bersalah, dibicarakan seolah dia itu orang berdosa. Amsal 25 ayat 18 dikatakan orang yang bersaksi dusta terhadap sesamanya adalah seperti gada atau pedang atau panah yang tajam. Ini semua adalah instrumen yang bisa membunuh. Yang ketiga, kata fitnah, memfitnah artinya untuk menghancurkan reputasi baik seseorang, orang yang tidak bersalah, dengan kata-kata berkata buruk tentang seorang dengan tanpa bukti atau dengan kata-kata jahat. Ini artinya untuk membicara di belakang orang dengan jahat, mengenai kecelahan atau kelemahan orang itu, kegagalan orang itu. Jadi memfitnah itu sama aja dengan membunuh seseorang dengan lidah. Alkitab beritahu kita memfitnah adalah pekerjaan si iblis yang adalah bapa segala dusta. Yohanes pasal 8 ayat 44 tertulis Yesus itu menegur pemimpin agama dan Yesus bilang mereka adalah dia bilang iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Iblis itu dia balos dalam bahasa Yunani. Ini adalah orang yang mendakwa atau mengkritik, sangat mengkritik dan memfitnah orang lain dan lidahnya tajam. Ini sebabnya Alkitab itu mencela dusta dan saksi palsu. Jadi dusta itu adalah dosa yang sangat besar karena dia menghancurkan reputasi sesama dia, meninggalkan bekas luka di dalam hati atau kehidupan si korban. Dan bahayanya tentang berdusta adalah itu jelas-jelas hal yang bohong, dusta, dan mereka diayak lewat pandangan manusia yang melihat kebohongan itu sebagai kebenaran. Dan kalau dari pandangan manusia ini bicara dari karakter sendiri. Di Yohanes 8 ayat 44 dikatakan bahwa ini seperti iblis. Jadi di dalam karakter kita sudah tercemar dan sifat dosa yang permanen ini sudah ada di dalam diri kita. Dan mungkin kita pikir kita bicara kebenaran, tapi kebenaran ini sudah dikompromikan dengan siapa diri kita datang dari mana, latar belakang kita, posisi kita, status hidup, dan sistem nilai dan kepercayaan kita. Bahkan keinginan kita, nafsu, dan pilihan dan pandangan kita. Ya sayangnya ini adalah sesuatu yang kita tidak bisa melepaskan diri kita dari hal ini. Tapi kita tidak perlu untuk putus harapan karena ada harapan. Hanya di saat kita bisa sesungguhnya sepenuhnya bergantung pada firman Tuhan dan dibantu oleh Roh Kudus. Di dalam Alkitab ada banyak contoh fitnah. Mari kita lihat beberapa contoh. Di Keluaran 16 ayat 2 sampai 3, kita lihat umat Israel, jemaat di padang gurun, memfitnah Musa, pemimpin mereka, di saat mereka mendakwa bahwa Musa itu menuntun mereka ke padang gurun untuk membunuh mereka dengan kelaparan. Ini yang tercatat di ayat yang kita bisa lihat di layar. Ini benar gak? Apakah Musa itu bawa mereka ke padang gurun untuk membunuh mereka? Tidak kan? Musa itu menuntun mereka ke tanah yang mengalir susu dan madu. Itu adalah tanah perjanjian, tanah Kanaan. Tetapi dari pandangan mereka, karena mereka kelaparan, mereka jadi berfitnah dan kebohongan mereka menjadi kebenaran di mata mereka sendiri. Dan lebih parah lagi, mereka berani untuk mendakwa Tuhan. Mereka bilang, oh Tuhan mau bawa mereka ke tanah itu untuk mati dengan pedang dan mengorbankan istri dan anak mereka katanya. Ini dicatat di Bilangan 14 ayat 3. Bahkan pemimpin tidak bebas dari kesalahan dosa memfitnah. Alkitab catat di Bilangan 12 ayat 1 sampai 2 bagaimana Harun, imam besar yang pertama, dan Miriam, nabi perempuan yang pertama, bicara jelek tentang Musa. Ayat 2 tercatat
Miriam serta Harun mengatai Musa berkenan. Mereka bilang, sesungguhnya Tuhan berfirman dengan perataran Musa saja, bukankah dengan perataran kita juga ia berfirman? Sebenarnya apa ini mereka benar atau salah? Tapi Alkitab tulis bahwa Tuhan mendengar. Tuhan dengar apa yang mereka katakan. Ini artinya Tuhan akan membuat kita tanggung jawab atas apa yang kita katakan. Kalau kita baca sampai pasal 12, kita bisa lihat Tuhan panggil Harun dan Miriam ke samping. Tuhan telah melihat melalui dusta mereka dan menjelaskan bahwa beda dari mereka. Tuhan bicara kepada Musa muka dengan muka. Setelah itu Tuhan menghukum mereka karena mereka ngejelekin Musa, dan Miriam itu dihukum dengan penyakit kusta karena dosa Miriam. Akhirnya Tuhan kita Yesus Kristus pun difitnah oleh saksi-saksi palsu. Pemimpin agama ambil setiap kesempatan untuk membuat Yesus itu dipandangan yang tidak baik dan mendakwa Yesus dari segala macam dosa. Di Matius 11 ayat 19 kita bisa melihat mereka mendakwa bahwa Yesus itu adalah seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Bisa dilihat ayat-ayat yang di layar yang saya tunjukkan. Lidah itu adalah salah satu organ yang paling kecil di tubuh kita, salah satu. Tetapi kuasanya sangat besar untuk hal baik dan juga hal yang tidak baik. Yakobus pasal 3 ayat 7 sampai 8 mengatakan bahwa manusia itu bisa menjinakkan segala jenis binatang, mau itu burung atau binatang menjalar, binatang laut. Tapi apa yang manusia tidak bisa jinakan adalah lidah sendiri. Ayat 8 menjelaskan bagaimana lidah itu penuh dengan kejahatan dan penuh dengan racun yang mematikan. Pengkhotbah pasal 5 ayat 6 kasih kita peringatan, jangan mulut kita tuh membuat kita dosa, dan jangan perkataan kita di hadapan utusan Tuhan kita menjadi khilaf. Saya doa, saudara-saudara, perkataan kita tidak akan membuat Tuhan putus asa atau marah dengan kita. Malahan, semoga suara kita menjadi melodi yang indah, yang menyenangkan Allah Bapa kita. Amin. Kalau begitu, rahasianya apa untuk mengatasi saksi-saksi palsu? Saksi palsu yang ada di dalam dirimu dan diri saya, di dalam diri kita semua, itu adalah kebenaran. Kehidupan yang benar. Menjadi orang yang benar artinya kita ada kekuatan untuk mengalahkan segala macam dusta. Dan ini adalah inti dari segala macam etika. Etika itu adalah prinsip moral yang menguasai tingkah laku kita. Dan ini adalah fondasi untuk segala macam pendidikan. Pendidikan apa? Yang bisa menerangkan seseorang dan yang memberi instruksi kepada seseorang. Mari kita lihat apa yang dikatakan dalam Alkitab. Di Amsal 11 ayat 3 dikatakan bahwa orang yang jujur dipimpin oleh ketulusan, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Kalau versi NLT dalam bahasa Inggris dikatakan bahwa kejujuran itu menuntun orang baik. Kalau orang yang tidak jujur itu menghancurkan orang yang jahat. Amsal 12 ayat 19 mengingatkan kita, bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Jadi kalau kita berdusta itu tidak hanya menghancurkan orang lain tetapi diri kita sendiri juga. Amsal pasal 1 ayat 31 berkata bahwa orang yang suka ngebohong, berdusta akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Berikutnya kita akan lihat rincian hukum Taurat. Bisa ditemukan di ayat-ayat ini, Keluaran 22 ayat 21 sampai 27, pasal 23 ayat 1 sampai 3 dan ayat 6 sampai 9, dan Ulangan 24 ayat 8 sampai pasal 25 ayat 4. Ada lebih banyak detail di dalam bukunya, tetapi saya hanya ingin ambil dua perintah dari dua kategori yang utama. Yang pertama, kita tidak boleh menjadi saksi dusta terhadap sesama kita. Dan kita udah belajar, sesama kita adalah orang yang kita ada hubungan yang dekat, seperti teman.
Imamat 19:16 perintahkan kita, janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Jadi pergi kian kemari itu artinya orang yang sudah kebiasaan untuk ngejelekin orang lain, berfitnah mengenai orang lain di komunitas. Jadi fitnah itu adalah rakil dalam bahasa Ibrani, artinya orang yang gapil mulut, pelapor, orang yang membuka rahasia orang lain. Di saat seseorang difitnah, mereka sering sekali menerima penghakiman yang tidak adil, dan orang itu jadi jahat kepada mereka dan diasingkan, dijauhkan orang lain. Bahkan dari komunitas yang seharusnya mengasihi, menopang, memperhatikan, dan membangun sesama dalam iman perjanjian. Yang kedua, ini bukan untuk membicara dusta terhadap orang asing, melainkan kepada orang yang mungkin tidak terlalu dekat. Ini termasuk orang asing, janda, yatim, dan orang miskin. Alkitab ingatkan kita di Keluaran 23 ayat 9 bahwa kita pun adalah pengembara dan orang asing di bumi ini. Sebagai pengembara, kita penduduk hanya sementara di bumi ini. Kita hanya penyewa, kita bukan pemilik. Kita adalah wisatawan yang ingin kembali ke negara asal kita, yang adalah kerajaan sorga, setelah kita selesai melakukan tugas yang Tuhan telah berikan kepada kita. Sama seperti ini, Alkitab juga kasih peringatan, jangan menindas orang miskin. Amsal 14 ayat 31 sangat jelas, dikatakan, siapa menindas orang yang lemah menghina penciptanya. Maka kita harus memuliakan Tuhan dengan memberi belas kasihan. Dan C, perluasan makna saksi dusta dari sudut pandang Injil. Jadi bagian ini menjelaskan apa yang membuat manusia ternodai, tercemar, atau dihancurkan. Jadi yang pertama, apa yang menodai manusia? Bagaimana kamu dan saya itu menjadi ternodai, tercemar, dihancurkan, atau korup? Yesus di Matius 15 ayat 17-19 menjelaskan bahwa apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita, apa yang kita makan dengan tangan, tidak bisa membuat kita najis. Melainkan kita tuh sudah najis dari sebelumnya, dari apa yang ditemukan dalam hati kita yang telah jatuh. Di ayat 19 di situ dicatat segala macam kejahatan di dalam hati kita, seperti pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Jadi di sini juga ditulis sumpah palsu dan penghujat. Yang kedua adalah peluasan saksi palsu di Perjanjian Baru. Di 1 Yohanes pasal 2 ayat 4 dengan jelas tercatat, siapa yang bilang mereka mengenal Tuhan tetapi tidak mentaati perintah Tuhan, itu adalah pendusta, dan kebenaran Tuhan tidak ada di dalam dia. Oleh karena itu, menjaga perintah Tuhan, bukan hanya perintah yang ke-9, itu adalah bukti bahwa kita mengenal Tuhan dan kebenaran ada di dalam kita. Saya akan membacakan ayat ini lagi. Siapa yang bilang mengenal Tuhan tetapi tidak menjaga perintah Tuhan, itu adalah pendusta dan kebenaran tidak ada di dalam dia. 1 Yohanes pasal 2 ayat 4. Yang ketiga adalah hubungan antara saksi palsu dan Injil yang lain. Yesus di Matius 24 ayat 23 sampai ayat 24 kasih peringatan kepada murid-muridnya untuk berjaga-jaga di zaman akhir. Kenapa? Karena akan ada banyak Mesias palsu, nabi palsu, saksi palsu yang akan bangkit untuk tujuan menipu semua orang, terutama orang-orang yang dipilih. Matius 24 ayat 23 sampai 24 dikatakan, kalau ada yang bilang, lihat di sini ada Kristus atau dia ada di sana, jangan percaya. Karena Mesias palsu, nabi palsu akan bangkit dan melakukan banyak tanda dan mukjizat untuk menyesatkan bahkan orang-orang yang terpilih. Ini sendiri adalah alasan yang cukup, alasan
kita sebagai pengikut Yesus Kristus, kita hanya harus fokus kepada firman kebenaran agar kita tidak tertipu nanti. Ada ayat-ayat lain di 2 Tesalonika pasal 2 ayat 9 sampai 12, 2 Korintus pasal 11 ayat 4, Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 9. D. Kesudahan dari orang yang melanggar perintah ke-9. Bagian keempat ini bicara tentang semua yang melanggar perintah ke-9. Ini yang dikatakan di dalam Alkitab, dan Alkitab itu sangat jelas mengenai perasaan Tuhan tentang orang-orang yang melanggar perintah ke-9. Saya ingin semua orang memperhatikan ayat-ayat ini. Di Mazmur 101 ayat 5, Tuhan bilang, orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Dan Tuhan tidak akan tahan dengan orang yang muka atau hatinya itu sombong. Di Mazmur 101 ayat 7, Tuhan mengatakan bahwa orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahnya. Dan itu adalah kerajaan sorga. Jadi orang yang bicara dusta tidak akan tegak di depan mata Tuhan, karena itu hadirat Tuhan. Mazmur pasal 5 ayat 7 mengatakan bahwa Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Jijik itu kata yang sangat keras. Jadi Tuhan tuh jijik dan benci. Dan artinya juga Tuhan itu sangat tidak suka. Maka kita harus sangat takut dengan firman Tuhan ini. Jangan jadi orang yang Tuhan melihatnya jijik dan benci. Saat saya sharing firman ini pun dengan rasa takut dan gemetar dan bertobat, karena firman Tuhan itu sangat jelas di dalam peringatannya kepada orang-orang yang melanggar perintah ke-9. Ada banyak orang di dalam Alkitab yang telah melanggar perintah ke-9. Tetapi mari kita lihat dua. Di Perjanjian Lama kita ada Gehazi, dan di Perjanjian Baru ada Ananias dan istrinya Safira. 3 orang ini melanggar perintah ke-9 karena keserakahan mereka untuk kekayaan dan kepemilikan. Kita harus mengerti Gehazi, Ananias, dan Safira ini bukan orang kafir, bukan orang yang tidak percaya atau orang berdosa. Malahan Gehazi itu adalah abdi Nabi Elisa. Dia dianggap sebagai orang penting di dalam pekerjaan penebusan Tuhan. Ananias dan Safira juga bukan orang jemaat gereja biasa, tetapi mereka adalah suami istri yang telah menerima panggilan Tuhan dengan kuat dan ingin melakukan lebih banyak lagi pekerjaan Tuhan. Tapi di dalam waktu di mana mereka lemah, mereka jatuh dalam perangkap setan. Pertama, mari kita melihat Gehazi. Kita bisa baca itu secara teliti di 2 Raja-Raja pasal 5. Gehazi, seperti yang saya katakan, dia adalah abdi Nabi Elisa. Dan kejadian ini terjadi setelah Elisa telah menyembuhkan Naaman dari penyakit kustanya. Jadi Naaman ingin memberi hadiah kepada Nabi Elisa, tetapi Elisa tidak mau menerimanya. Dan dengan putus asa, Gehazi itu mengejar Naaman. Karena Gehazi itu tidak senang dengan penolakan Elisa. Dan dia bertindak sendiri. Di 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 21 menggambarkan Gehazi itu sangat terburu-buru untuk mengejar, kalau dalam bahasa aslinya, mengejar Naaman. Untuk ada cerita yang meyakinkan Gehazi berdusta, dan dia bilang Nabi Elisa yang suruh dia mengejar Naaman, si jenderal itu, dan menipu Naaman untuk berpikir bahwa hadiah itu adalah untuk nabi-nabi lain. Kalau kita baca ayat di sini, dikatakan, "Selamat tuanku, Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim dari antara rombongan nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian." Naaman berkata, "Silakan, ambillah 2 talenta." Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepada 2 bujangnya
mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehazi. Jadi kesudahan Gehazi bagaimana setelah itu? Waktu Nabi Elisa menegur Gehazi untuk karena dia berdusta, tetapi Gehazi tambah lagi berdusta dan bilang dia tidak pergi kemana-mana dan dia tidak bertobat. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 25 mengatakan itu. Dan karena dia tidak bertobat, dia kena penyakit kusta. Di ayat 27 beritahu kepada kita. Dan di ayat 27 ditanyakan, Gehazi kamu tadi kemana? Dia bilang, hambamu tidak kemana-mana. Lalu Elisa bilang, bukankah hati saya ikut pergi bersamamu di saat Naaman itu menghadap dengan kamu? Apakah ini waktu untuk menerima uang atau pakaian? Kambing domba atau hamba-hamba perempuan atau laki? Oleh karena itu, penyakit kusta yang tadinya di Naaman akan nempel kepada kamu dan keturunanmu untuk selamanya. Maka semenjak itu Gehazi menjadi orang yang kena penyakit kusta seperti salju. Tetapi yang lebih tragis dari ini adalah apa? Dusta dia dan tindakan dia juga akibatnya mengutuk semua keturunan dia. Karena dikatakan bahwa penyakit kusta itu akan nempel kepada keturunannya untuk selamanya. Jadi secara nggak langsung dia telah mengutuk seluruh silsilah dia. Dusta itu adalah dosa yang sangat menakutkan yang menghancurkan seseorang dan bahkan keluarganya sendiri. Alkitab di Amsal 19 ayat 22 mengajarkan bahwa lebih baik menjadi orang miskin daripada pendusta atau seorang pembohong. Jadi saudara-saudari, semoga dusta itu tidak pernah ditemukan di bibir kita. Berikutnya adalah contoh suami istri ini, Ananias dan Safira. Ananias artinya Tuhan penuh dengan kasih karunia, dan Safira artinya keindahan, sukacita. Dan dua-duanya ini adalah nama yang sangat indah. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 36-37 mencatat tentang seseorang bernama Barnabas yang memberi kepada gereja. Ananias dan Safira mungkin melihat itu, merasa diberkati dan tergerak untuk ingin melakukan hal yang sama. Dan di ayat berikutnya kita bisa lihat di layar, di Kisah pasal 5 ayat 1, mereka mulai menjual kepemilikan mereka. Tapi apa yang terjadi setelah mereka jual propertinya? Di ayat 2 kita lihat, tercatat bahwa pasangannya memutuskan untuk simpan sebagian uangnya. Jadi yang dibawa kepada para rasul itu hanya sebagian dari apa yang mereka terima. Sebenarnya Tuhan tidak minta kita orang untuk menjual semua kepemilikan kita dan kasih ke Tuhan atau ke gereja. Tetapi ini selalu memberi dari hati dengan sukarela dan hati yang besar. Di Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 3 kita lihat Rasul Petrus di sini menegur Ananias karena dia berdusta, kita baca. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Rasul Petrus lanjut untuk berkata di ayat 4, selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Seandainya mereka merubah pikiran mereka dan tidak mau jual, itu bukan masalah. Itu yang Rasul Petrus katakan. Bahkan menjual pun atau tidak jual itu bukan masalah. Masalahnya adalah dustanya. Menipu seolah-olah mereka telah memberi seluruh uangnya yang sebenarnya tidak. Di Kisah pasal 5 ayat 8-9 kita lihat Safira mengikuti jejak suaminya dengan menyampaikan kebohongan yang sama. Dan hanya Ananias dan Safira yang tahu persis harga tanahnya berapa. Dan mereka pikir mungkin kalau mereka bohong gak ada yang tahu. Tapi Tuhan tahu, Roh Kudus tahu. Di Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 4 beritahu kepada kita bahwa mungkin kita pikir kita sedang mendusta kepada
manusia. Tapi Tuhan menganggap ini sangat pribadi, seolah-olah kita tuh berdusta kepada Dia langsung. Ananias dan Safira, persembahannya bukan dari hati mereka, tetapi dari kemunafikan, ingin dianggap, diakui, dan dilihat oleh orang lain. Oleh karena itu, mereka melakukan dosa besar dengan berdusta di hadapan Tuhan dan menipu sampai akhir. Di Kisah Rasul pasal 5 ayat 5-6 dan 9-10 tercatat akibatnya. Mereka berdua jatuh dan dengan nafas terakhir mereka mati dan dikubur. Jadi matinya sangat tragis. Dan di Kisah Rasul pasal 5 ayat 5 dan juga di ayat 11 mengatakan kepada kita bahwa ada rasa gemetar, rasa takut yang besar datang kepada seluruh gereja waktu hal itu terjadi. Saya doa Tuhan tidak akan pernah menggunakan kita sebagai contoh seperti Ananias dan Safira. Mereka kan telah menjadi contoh ke gereja mula-mula. Lalu pelajaran sejarah penebusan dari perintah ke-9 untuk orang yang percaya apa? Dari 3 event yang kita bisa sambungkan ini dengan 3 event. Yang pertama, Taman Eden. Taman Eden, Kejadian pasal 2 ayat 16-17, Tuhan mencatat perintah Tuhan kepada Adam mengenai pohon pengetahuan baik dan jahat. Adam dibilang akan pasti mati kalau dia makan dari pohon itu. Tetapi di Kejadian pasal 3 ayat 3 kita bisa melihat Hawa bicara dengan si ular. Dikatakan si Hawa bicara, dia bilang Tuhan bilang kamu tidak boleh makan dari buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman, tidak boleh disentuh, diraba. Mungkin kamu akan mati. Jadi di sini ada 2 kebohongan. Yang pertama, Tuhan tidak pernah bilang tidak boleh merabanya. Dan yang kedua, mungkin kamu mati. Itu sangat beda artinya dengan kamu akan pasti mati. Jadi si ular di ayat 4 juga berdusta, tetapi dia berdusta dengan merendahkan otoritas firman Tuhan kepada si perempuan. Dia bilang kamu tidak akan pasti mati. Di pasal terakhir kitab Wahyu 22 ayat 18-19 ada peringatan sangat keras bahwa kita tidak boleh menambahkan atau mengurangkan dari firman Tuhan. Orang yang melakukan hal itu, Tuhan akan menghapus bagian dia dari pohon kehidupan dan dari kota kudus Tuhan. Maka jangan jadi bagian dari hal itu. Adam juga berdusta. Di Kejadian pasal 3 ayat 11, Tuhan menunjukkan dosanya Adam dengan menanyakan, apakah kamu telah makan dari pohon yang aku perintahkan untuk jangan makan? Dan bukannya dia mengaku dosanya dan bertobat, Adam menyembunyikannya dengan berdusta lagi. Yang pertama, dia menyalahkan Tuhan. Dia bilang, kenapa kasih perempuan itu kepada saya? Dia bilang, perempuan yang kamu kasih untuk menemenin saya. Yang kedua, dia menyalahkan si perempuan karena memberi dia buahnya. Adam bilang perempuan itu yang kasih saya buahnya. Tapi Adam tidak pernah menyalahkan diri sendiri untuk memakan buahnya. Di ayat 12 ditulis, dan saya makan. Jadi mari kita belajar dari contoh Adam. Jangan cepat untuk menyalahkan orang lain, apalagi untuk kesalahan kita sendiri. Tapi mari kita lebih cepat untuk mengakui dosa kita dan bertobat dengan tulus di hadapan Tuhan. Yang kedua, event yang di perjalanan padang gurun, di mana Tuhan kasih umat Israel 10 hukum Allah waktu mereka berkemah di padang gurun Sinai dan semua Taurat-Taurat yang lain. Dan ini termasuk perintah yang ke-9 yang mengatakan tidak boleh berdusta kan. Di Keluaran 23 ayat 7 memberi peringatan kalau kita melanggar perintah ke-9. Keluaran 23 ayat 7 dibilang haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Tapi Harun itu melanggar perintah ke-9. Dia bukan orang biasa si Harun. Dia adalah imam besar pertama umat Israel. Dan dia salah satu dari 3 pemimpin besar di perjalanan padang gurun. Jadi dia nomor 2 kalau dibandingkan dengan Musa. Waktu umat Israel menegur
Harun tentang kenapa Musa itu telat dan mereka minta berhala. Malahan Harun minta mereka bawa emas, cincin emas. Dan Harun di Keluaran 32 ayat 2, dia menggunakan sebuah alat untuk membuat berhala buat mereka. Dan di ayat 4, Harun juga ngebohong, katanya lembu emas itu tiba-tiba muncul sendiri. Saya bacakan. Lalu berkatalah Harun di ayat 2 kepada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu, dan bawalah semua kepadaku. Lalu di ayat 4 dibilang itu tiba-tiba muncul lembunya. Harun karena banyak dusta, Tuhan tidak bisa pakai dia untuk menuntun umatnya ke tanah perjanjian. Dan event yang ketiga adalah zaman Yesus. Di zaman Yesus, pemimpin agama itu mereka takut dengan Yesus itu sangat terkenal, sangat populer. Dan karena mereka ingin menghilangkan Yesus, mereka cari saksi palsu untuk bersaksi mendakwa Yesus. Tapi kesaksiannya itu semua tidak nyambung karena didasarkan atas dusta. Di Markus 14:56-59 dikatakan, banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Lalu berapa orang naik saksi melawan dia dengan tuduhan palsu ini. Kami sudah mendengar orang ini berkata, aku akan merubuhkan bait suci buatan tangan manusia ini, dan dalam 3 hari akan kudirikan yang lain yang bukan buatan tangan manusia. Dalam hal ini pun kesaksian mereka tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Jadi kesimpulannya, Alkitab tuh ada banyak peringatan untuk orang yang melanggar perintah ke-9. Wahyu 21 ayat 8 ditulis, semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala api dan belerang. Wahyu 21 ayat 27 dikatakan, yang berdusta itu tidak akan pernah bisa masuk ke dalam Yerusalem baru, kota sorgawi, kerajaan sorga. Ini juga dikatakan di Wahyu 22 ayat 15 bahwa semua orang yang suka untuk berdusta akan ada di luar kota kudus. Tetapi di dalam peringatan ini yang menyeramkan, di dalamnya ada hati kasih Allah, keinginan Tuhan agar umatnya untuk tidak berdosa dengan berdusta atau menipu. Dan Tuhan berjanji kalau kita tetap jujur dan benar dan menjauhi diri kita dari saksi pulsa dan kita sendiri jangan jadi saksi palsu, maka kita akan bisa ambil bagian dalam kemenangan Yesus dan kita akan dikenal dan diakui sebagai umat yang dipilih. Yang dipilih dan yang setia, telah dipanggil, dipilih dan setia. Jadi semoga kita semua diakui oleh Tuhan kita Yesus Kristus seperti itu. Amin. Maka ini akhir dari pelajaran hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kami sadar bahwa kami tidak menjaga perintah ke-9. Bahkan perintah-perintah yang lain pun. Ampuni kami untuk dosa kami, bantu kami agar kami tidak hanya mendengarkan firman-Mu, tetapi kami bisa mentaatinya. Engkau sesungguhnya adalah Allah yang penuh sabar dan penuh dengan belas kasihan dan kebaikan. Terima kasih, Engkau sangat mengasihi kami. Engkau ulang-ulang mengajarkan kami dan menjelaskan kepada kami siapa Engkau dan apa yang menyenangkan hati-Mu. Kami sangat bersyukur Engkau adalah Allah kami. Tuntun kami ya Bapa, bantu agar semua langkah kami dari hari ini didasarkan atas firman kebenaran-Mu, dan agar kami hanya melakukan hal yang menyenangkan hati-Mu. Dengan iman kami mengucap syukur telah menjawab doa kami. Kami doa ini semua dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan penyelamat kami, dengan ucapan syukur. Amin.